Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa, fantastis. Nah, pagi ini kita akan mulai ibadah toh. Pasti adik-adik sudah ganteng, sudah cantik, sudah imut-imut. Nah, pagi ini sebelum kita akan memulai ibadah, adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Yesus. Adik-adik, saatnya kita akan beribadah. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun juga. Semangat yang baru, dan saat ini kami akan beribadah. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Milikku, minggu aku
kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, agar apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Berkati pula Kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang dia sampaikan dapat menjadi berkat bagi rohani kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Amsal. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Karina ulang. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Kalau adik-adik sudah dapat, Karina undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Silakan duduk yang manis. Kita siap untuk dengar cerita Tuhan hari ini. Ya adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini, dia itu sebagian besar ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Salomo. Pasti adik-adik sudah tahu kan, Raja Salomo itu adalah anak dari raja siapa? Ya, anak dari Raja Daud. Tapi ayat yang kita baca hari ini bukan Amsal yang berasal dari Raja Salomo, tetapi dari orang-orang bijak yang ada di Mesir. Nah adik-adik, kitab Amsal ini dia itu kebanyakan berisi tentang ajaran, nasihat, didikan yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan anak-anaknya, yang mana yang Tuhan Yesus ajarkan, yang mana hal yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Nah mungkin untuk adik-adik yang masih di kelas TK mungkin bertanya sama Kakak Layan, Kakak Layan, memangnya nasihat atau didikan itu seperti apa? Nah, Kakak Layan punya cerita. Ada seorang anak yang bernama Lala. Lala ini dia itu senang sekali bermain di depan kipas angin dengan waktu yang cukup lama. Melihat itu, ibunya menegur Lala. Lala, jangan bermain di depan kipas angin terlalu lama, nanti kamu bisa sakit. Tetapi wajah Lala menjadi cemberut. Dia tidak suka dinasihati oleh mamanya. Tak berapa lama, Lala membuka kulkasnya dan dia mendapatkan sekotak besar es krim yang sangat enak. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi. Lalu Lala mengambilnya dan memakannya dengan sangat banyak. Tak berapa lama, ayah Lala lewat lalu menegur Lala. Lala, kamu jangan makan es krim terlalu banyak, nanti kamu bisa sakit. Lagi-lagi adik-adik, Lala tidak mendengar nasihat papanya. Dia tetap memakan es krimnya. Dan pada malam harinya, apa yang terjadi? Bisa dilihat? Ya, ternyata pada malam hari Lala merintih kesakitan dan dia menangis. Tiba-tiba ayah dan ibunya masuk ke dalam kamar. Lala kenapa? Ternyata adik-adik, Lala terkena radang tenggorokan dan badannya menjadi agak demam. Lalu ayahnya memberi obat kepada Lala supaya Lala bisa minum dan Lala bisa sembuh. Di akhir cerita, Lala meminta maaf dan dia juga berterima kasih kepada kedua orang tuanya.
Lala minta maaf karena ia tadi tidak mendengarkan nasihat kedua orang tuanya untuk tidak makan es krim terlalu banyak dan untuk tidak bermain di depan kipas angin terlalu lama, sehingga akibatnya Lala terkena radang tenggorokan. Adik-adik, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, sudah pasti nasihat atau didikan dari orang tua itu semuanya itu tujuannya baik untuk adik-adik dengar. Contohnya seperti yang Kalina bilang tadi, ayah dan ibunya Lala sudah melarang Lala. Tetapi apakah Lala mendengar nasihat mereka? Lala tidak mendengar. Apa akibatnya? Akibatnya Lala terkena radang tenggorokan dan itu sangat tidak enak. Lala kesakitan, bahkan dia harus menangis dan Lala harus minum obat. Adik-adik ada yang suka minum obat? Ya, sudah pasti minum obat itu tidak enak kan? Nah, jadi adik-adik, kalau mama, papa nasihati adik-adik, oma, opa, siapa saja yang peduli sama adik-adik, itu pasti tujuannya baik dan adik-adik harus mendengar. Mungkin dari adik-adik ada yang sering seperti ini ya. Ih, mama, kenapa suka sekali paksa saya untuk tidur tepat waktu? Kenapa mama suka sekali paksa saya untuk selalu rajin cuci tangan? Kenapa mama, papa sering sekali tegur saya kalau saya main HP terlalu lama? Nah adik-adik, kalau adik-adik makan sebelum adik-adik cuci tangan, makanan yang masuk ke dalam tubuh adik-adik, kuman yang dari tangan adik-adik itu akan menempel di makanan dan dia juga akan masuk ke dalam tubuh adik-adik dan akibatnya adik-adik bisa sakit perut. Dan tidak ada kan yang mau sakit perut? Nah itulah nasihat mama yang adik-adik harus patuhi. Tujuannya supaya adik-adik makan dengan keadaan tangan yang bersih. Lalu kalau adik-adik sering pegang HP, main HP terlalu lama, sudah ditegur, sudah dimarahi mama, tapi adik-adik masih pegang, masih main HP-nya, masih tidak dengar-dengaran. Itu akibatnya apa? Adik-adik bisa malas belajar. Malas belajar nanti nilai-nilai di sekolah bisa turun, ranking bisa turun. Terus akibat yang lainnya, mata adik-adik karena keseringan kena radiasi, kena sinar HP, ada yang sakit mata atau matanya merah, dan itu sangat mengganggu untuk kesehatan mata adik-adik. Jadi tidak ada ruginya adik-adik untuk untuk mendengar nasihat dari mama papa. Seperti pembacaan kita yang terambil dari kitab Amsal yang isinya banyak tentang pengetahuan, didikan ajaran dari Tuhan Yesus, yang mana adik-adik diajarkan untuk mengetahui yang mana Tuhan Yesus suka, yang mana Tuhan Yesus tidak suka. Sudah pasti adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus itu suka kalau saya menjadi anak seperti apa, Kalina? Kalau adik-adik rajin beribadah, kalau adik-adik rajin berdoa, adik-adik selalu mengingat hari Minggu adalah waktu untuk beribadah. Lalu adik-adik itu sudah pasti dengar-dengaran sama nasihat mama papa, oma opa, karena orang tua kita itu adik-adik adalah wakil dari Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mendengar nasihat dari kedua orang tua, sudah pasti adik-adik akan disayang sama Tuhan Yesus dan hidup adik-adik akan selalu diberkati. Nah terus masih banyak ya yang Tuhan Yesus suka, itu yang baik-baiknya. Salah satunya yang sudah Kak Lina jelaskan tadi, jangan lupa rajin belajar juga, jangan malas-malas. Terus kalau di rumah, kalau mainannya, kalau sementara bermain terus mainannya dihamburkan saja begitu, itu jangan sampai ya adik-adik, jangan sampai adik-adik bawa sampai adik-adik besar. Bersih itu baik, rapi itu baik. Nah contoh kalau hal-hal apa yang Tuhan Yesus tidak suka, sudah pasti yang jelek-jelek itu seperti kalau adik-adik suka berbohong, sedikit-sedikit bohong. Terus kalau adik-adik
suka membantah kedua orang tua. Terus kalau adik-adik suka memiliki barang orang lain, contohnya mungkin ada yang, mudah-mudahan tidak ada, cuma kalau adik-adik mau meminjam barang dari saudara atau sepupu atau teman, itu adik-adik harus meminta izin dulu, meminjam dulu, jangan langsung ambil, nanti adik-adik bisa berkelahi. Masih banyak hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan adik-adik. Intinya adik-adik harus selalu rajin berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus supaya adik-adik dimampukan untuk dapat menjadi anak yang baik di depan Tuhan Yesus. Nah, Kakak Layan harap semoga adik-adik yang tadinya suka marah-marah kalau mama papa nasihati, jangan lagi ya. Dengar-dengaran sama nasihat mama, nasihat papa, oma opa, semua yang peduli sama adik-adik, guru-guru di sekolah, Kakak Layan, karena sudah pasti itu tujuannya akan selalu baik untuk adik-adik. Terlebih adik-adik harus mengerti dan melakukan akan setiap ajaran dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekian ceritanya Kalina minggu ini. Sampai jumpa dengan cerita yang lain di minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita akan beraktivitas. Tadi sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan buat aktivitas. Contohnya ini. Lihat ya. Nah, lihat baik-baik. Nah, sekarang caranya membuat bingkai atau hiasan ayat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat 12 yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mulai. Pertama, kita akan menyiapkan 3 ukuran lingkaran, ukuran 8 cm, 9 cm, dan 10 cm. Kita akan menggunting 8 cm sebanyak 4 lembar. Begitu pula yang 9 cm juga 4 lembar. Dan yang 10 cm kita membuat 2 lembar. Kita akan menggunting ya, anak lihat. Ya. Kita gunting sehingga jadi 4 lembar ya. 4 lembar dan 2 lembar. Ini masih kurang 1 ini ya. 10 lembar yaitu 4, 4, 2. Kita akan melipat ya. Kita melipat semua lingkaran tadi ya, anak-anak. Kita lipat. Sudah lihat caranya ya, tadi dilipat biasa saja anak-anak. Nah sekarang kita akan siapkan karton dan kita akan nempelkan lingkaran-lingkaran tersebut ya. Kita akan membuat karton ini dan dibikin seperti apa ya, batang pohon ya. Lihat ya anak-anak modelnya. Lihat ya. Nah, jadi lihat ya. Lalu kita mulai menempel dari bawah. Setelah kita lipat tadi, kita buat begini ya.
kita buat demikian untuk ditaruh double tip atau juga pakai lem. Oke, katanya jadi. Anak lihat ya, kita akan menempel bagian bawah ya. Itu tadi lingkaran yang paling besar, kurang 10 cm. Kita akan tempel ini ya. Ya, bagian bawah sekali yang agak lebar, lingkaran yang paling besar. Lalu kita akan naik ke atas yang lingkaran nomor 2 tadi ya, yang 9 cm. Kita buat seperti ini lagi, jadi sampai di atasnya. Ya, lihat lagi deh. Di belakangnya dilem pakai double tip, kita tempelkan ke sini ya. Yang berikutnya sama saja kita buat demikian. Sekarang kita pakai yang lingkaran yang paling kecil tadi ya, yang ukurannya 8 cm. Tinggal lingkaran terakhir. Oke, yang terakhir ya. Sudah selesai, kita akan nah anak-anak sudah. Sekarang kita akan membuat bis-bisnya ya, bis-bis begininya. Di sini ya. Nah, ya. Sampai di bawah kita buat. Jangan sudah itu kita akan tulis di sini judulnya di atas, paling di atas, Amsal 23 ayat 12. Lalu akan mulai dengan isi daripada ayat tersebut. Itu
Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, jadi kita akan tulis seperti ini ya, Amsal, lalu berturut-turutnya sehingga akhirnya akan jadi seperti ini, ya. Jelas? Baca Amsal pasal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadilah ya, anak-anak bisa taruh kita untuk digantung di mana ya, bisa ini kan. Nah, taruh tinggi ya, itu di rumah ya, dibikin sini ya, gampang kan? Oke, terima kasih. Anak-anak silahkan berkreativitas. Kalau adik-adik Eka bisa dibantu oleh mama, papa, atau kakak ya. Kalau yang anak tanggung, anak kecil sudah pintar. Samping kita menghafal dari ayat pelajaran firman Tuhan yang tadi kita pelajari, Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Namun sebelum memberikan persembahan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita terlebih dahulu. Sambil memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita
sekarang kita mau doa syafaat. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu karena kami telah beribadah kepadamu. Di hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk firman yang telah kami dengar, biarlah kami dapat memahaminya Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan-persembahan kami juga yang telah kami berikan kepadamu Tuhan, biarlah berbalik menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang senantiasa memimpin kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak layan kami dalam kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Tuhan juga mau berkati anak-anak layan kami dari sektor 1 sampai 12. Tuhan mau berkati mereka juga Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang manis, dengar-dengaran terhadap orang tua, bahkan takut kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, dan berkatilah presiden dan wakil presiden, berkatilah juga gereja yang ada di muka bumi ini, terkhususnya gereja Batra Kasih Makassar. Berkatilah pelayanan yang dilakukan di gereja. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua dan guru kami, berikan mereka kesehatan, sukacita, dan kemampuan untuk mendidik kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memuji
Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami ibadah ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kakak-kakak layan, serta adik-adik layan, para orang tua di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati kami, menyertai kami sepanjang minggu ini, agar minggu depan kami bisa bertemu dalam ibadah impah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita selesai. Semangat belajar ya. Ibu lagi ulangan, jangan lupa cuci tangan ya. Ini caranya.